wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Endang Putri Astuti sebagai fasilitator dan yang saya hormati Bapak Maman Suryama sebagai pengajar praktik dan saya sendiri Sri Wahyuni calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 15 Merangin. Pada kegiatan kali ini saya bersama dengan teman Saya Daniel Febrianto SPT, saya selaku guru jurusan di SMK Negeri 15 Merangin. Oke, dalam kegiatan ini kami akan mengadakan yaitu supervisi akademi dalam pra-awal observasi yaitu berkaitan tentang aksi nyata modul 2.3. Silakan menyaksikan. Oke, assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam Ibu Yuni. Iya, gimana nih? Ada kesibukan atau ada yang ingin Pak Dani lakukan pada hari ini? Kalau untuk kesibukan mengajar saya sudah selesai ya. Sudah selesai jadi, ya. Sekarang ini saya jam kosong, jadi Jam saya ada kosong. waktu nih. Oke, berarti Pak Daniel hari ini standby ya? Benar sekali, saya Oke. sudah standby. Oke, kalau begitu Pak Daniel. Oke, Pak Daniel, sesuai dengan kesepakatan kita nih waktu kemarin bahwasanya kita akan supervisi ya Pak Daniel, yaitu dilakukan pada hari Kamis begitu ya. Nah, dalam supervisi ini kita akan melakukan kegiatan observasi. Ya, kegiatan observasi. Dan dari kegiatan observasi itu apa? Tujuan dari kegiatan observasi ini Pak Daniel di mana kita sebagai guru ini bisa mengembangkan kompetensi kita, kualitas kita dalam pembelajaran gitu ya, dalam memberikan pembelajaran kepada anak gitu, praktek belajar di kelas. Nah, kita juga bisa merefleksi apa yang perlu kita perbaiki gitu ya, apa yang perlu kita perbaiki dan apa yang perlu kita tingkatkan dalam kualitas-kualitas kita sebagai guru untuk memberikan pembelajaran yaitu berpihak kepada peserta didik. Itu ya Pak Daniel tujuan dari observasi kita ya. Oke Pak Daniel. Nah nih perasaan Pak Daniel setelah mengetahui kalau kita mengadakan supervisi pada hari ini dan hal-hal apa nih yang ingin Pak Daniel harapkan dari kegiatan kita hari ini? Oke, untuk perasaan sendiri saya pertama merasa senang ya. Oke, merasa senang ya. Iya, karena dengan adanya supervisi ini saya harapkan nantinya proses mengajar saya ke depan itu semakin lebih baik lagi dan lebih terstruktur. Oke, lebih struktur. Benar gitu sekali. Ya. Kemudian rasa deg-degan nih, karena kan bakal disupervisi, otomatis cara mengajar saya, kemudian penyampaian materi saya nantinya akan disupervisi seperti iya, itu. betul. Oke. Jadi perasaan Pak Daniel itu antara senang dan deg-degan gitu ya. Dimana senang ini bisa nanti dalam kegiatan observasi Pak Daniel bisa memberikan pembelajaran itu sesuai dengan alurnya dari rancangan RPP Pak Daniel itu ya, sesuai struktur-struktur yang ada di dalam RPP Pak Daniel gitu ya, tidak keluar dari alurnya itu. Kemudian deg-degannya itu karena diobservasi. Oke, manusiawi ya Pak Daniel. Kalau ada rasa-rasa deg-degan itu dalam kegiatan kita dalam proses belajar diobservasi gitu ya. Oke Pak Daniel. Nah, dalam kegiatan supervisi ini, dalam kegiatan pra-supervisi ini di mana saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih buat Pak Daniel. Oke. Nah, yang saya tanyakan nih yang pertama Pak Daniel, nah tujuan dari pembelajaran nanti ketika Pak Daniel melakukan praktek pembelajaran di kelas, nah itu pembelajaran apa dan materinya berkaitan tentang apa? Untuk mata pelajaran yang akan saya ajarkan yaitu agribisnis ternak ruminansia pedaging. Oke, agribisnis ternak ruminansia pedaging. Kemudian untuk materinya nanti Bu adalah siswa dapat mengenal bangsa-bangsa sapi subtropis dan tropis. Kemudian bagaimana sih ciri-ciri karakteristik masing-masing ternak seperti itu. Jadi materi untuk pembelajarannya itu tentang agribisnis ternak ruminansia pedaging gitu ya Pak Daniel. Kemudian materi yang ingin Pak Daniel praktekkan dalam besok nih ini berkaitan tentang jenis-jenis sapi ya, yang mana sapi ini bagian dari subtropis dan tropis begitu ya, ciri-cirinya dan karakter dari sapinya itu sendiri gitu ya Pak Daniel. Oke, luar biasa sekali, itu materi yang sangat menarik sekali ya Pak Daniel. Oke, nah kira-kira nih Pak Daniel tujuan dari pembelajaran yang nanti nih Pak Daniel ambil dalam praktek belajar dalam kegiatan
observasi. Nah, kira-kira tujuannya apa ini Pak Daniel? Tujuan yang saya harapkan adalah siswa ini mampu membedakan bagaimana sih habitat dari bangsa sapi subtropis dan tropis, kemudian ciri-ciri karakteristik yang paling dominan untuk masing-masing bangsa sapi itu. Oke, jadi tujuannya Pak Dani dalam pembelajaran besok ini di mana anak-anak ini bisa membedakan begitu ya, membedakan mana yang jenis-jenis sapi subtropis dan mana jenis-jenis sapi yang tropis begitu ya. Kemudian anak-anak juga bisa membedakan dari jenis karakternya begitu ya. Nah, bagaimana jenis-jenis karakter sapi yang habitatnya dalam subtropis dan habitat dalam tropis begitu Pak Daniel ya. Itu tujuan dari pembelajaran Pak Daniel ya. Jadi anak ini bisa membedakan begitu ya Pak Daniel. Oke, luar biasa sekali. Nah, kira-kira nih Pak Daniel, dalam apa yang ingin Bapak kembangkan itu dalam segi murid ya, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam segi murid nih. Kemudian kompetensi apa juga yang ingin Bapak kembangkan ini Bapak sebagai guru. Kira-kira apa ini Pak? Untuk kompetensi sendiri yang pertama di bagian murid yang saya harapkan ya Bu, rasa percaya diri murid itu. Rasa percaya diri murid. Jadi murid itu nantinya akan memiliki rasa percaya diri untuk mengemukakan pendapatnya kepada teman-teman seperti itu. Kemudian nantinya saya harapkan siswa ini mampu berkolaborasi dengan rekan sejawatnya dalam menyelesaikan kasus yang akan mereka hadapi. Dan yang ketiga itu adalah saya harap mereka itu aktif bekerja dalam kelompok untuk memecahkan suatu masalah seperti itu. Oke, itu yang dari segi siswa ya Pak Daniel. Nah, kalau dari segi kompetensi sebagai guru nih Pak Daniel, apa kira-kira Pak Daniel? Kalau untuk kompetensi saya itu sebagai guru, yaitu saya harapkan saya mampu meningkatkan kembali kemampuan diri saya Bu, dalam pembelajaran yang dimana bersifat diferensiasi seperti itu. Diferensiasi. Ya benar sekali. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih, kompetensi yang ingin Pak Daniel kembangkan dalam segi murid di mana anak ini memiliki rasa percaya diri rasa percaya diri, bisa mengungkapkan apa yang menjadi pendapatnya gitu ya, apa yang menjadi argumen dari apa yang sudah mereka pahami gitu ya, dari materi yang sudah Pak Daniel ajarkan. Kemudian anak aktif gitu ya dalam mengikuti pembelajaran gitu ya Pak Daniel. Kemudian anak bisa berkolaborasi gitu ya, bekerja sama untuk mencari solusi gitu ya, solusi apa yang sudah Pak Daniel berikan kepada siswa, yaitu berupa lembar kerja yaitu ya mereka bekerja sama dalam menyelesaikan tugasnya gitu ya Pak Daniel. Itu yang dalam segi siswa. Kemudian dalam segi Pak Daniel sebagai guru, di mana Pak Daniel ini ingin mengembangkan yaitu kompetensi gitu ya, kualitas Pak Daniel dalam memberikan pembelajaran yaitu dengan menggunakan diferensiasi gitu ya Pak Daniel. Oke, luar biasa sekali Pak Daniel kompetensi yang ingin Bapak kembangkan nih. Oke, kemudian nih Pak Daniel, kira-kira untuk target kompetensi nih yang ingin Bapak kembangkan, nah apa sih tantangan dan hambatan yang Pak Daniel dapatkan gitu dalam nanti pembelajaran di kelas dalam kegiatan observasi kita di hari Kamis? Kira-kira apa Pak? Kalau tantangan menurut saya nanti saya itu dalam menghadapi rasa ingin tahu siswa yang begitu tinggi tadi itu. Rasa ingin tahu siswa yang begitu tinggi sehingga saya itu harus lebih aktif untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Jadi saya harus bisa mempersiapkan bahan ajar, kemudian untuk memfasilitasi siswa untuk memenuhi rasa ingin tahunya tadi. Oke, jadi tantangannya ini adalah kalau boleh saya simpulkan adanya rasa keinginan tahunya siswa yang berlebih gitu ya, rasa ingin tahunya siswa yang tinggi gitu ya. Itu adalah suatu tantangan Pak Daniel. Bagaimana nanti Pak Daniel ini bisa memberikan pelayanan untuk siswa di mana siswa ini memiliki rasa ingin tahunya yang lebih tinggi, dan Pak Daniel akan memberikan fasilitas yaitu ya atau media-media di mana nanti bisa memberikan solusi dari permasalahan di mana anak ini memiliki rasa ingin tahunya yang lebih tinggi gitu ya Pak Daniel ya. Itu menjadi tantangan Pak Daniel ya. Oke. Nah, yang pertanyaan lagi nih Pak Daniel.
Nah, dalam persiapan nanti Pak Daniel dalam proses pembelajaran ya, observasi. Nah, kira-kira persiapan apa saja yang sudah Pak Daniel siapkan dalam kegiatan besok ini Pak Daniel dalam kegiatan observasi? Begini ya Bu, untuk persiapan yang pertama itu saya sudah mempersiapkan bahan ajaran saya. Kemudian RPP. Setelah itu lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa. Kemudian lembar evaluasi dan LKBD. LKBD. Jadi persiapan Pak Daniel untuk besok ini di mana Pak Daniel sudah menyiapkan RPP ya, rancangan pembelajaran begitu ya Pak Daniel. Kemudian Pak Daniel juga sudah menyiapkan yaitu lembar kerja siswa gitu ya. Pak Daniel sudah menyiapkan media-media yang nantinya akan Pak Daniel berikan kepada siswa gitu ya Pak Daniel. Kemudian Pak Daniel juga sudah menyiapkan yaitu evaluasi dari anak-anak ini, bagaimana nanti sudah bisakah dia mencapai target tujuan dari pembelajaran Pak Daniel gitu ya, sudah tercapai atau belum dari evaluasi tadi ya Pak Daniel. Oke, luar biasa sekali. Nah, pertanyaan terakhir dari saya nih Pak Daniel, indikator ketercapaian yang ingin Daniel capai nih kira-kira dalam praktek pembelajaran di dalam kelas besok ini, kira-kira apa ini indikator ketercapaiannya yang ingin Pak Daniel ambil? Kalau untuk indikator yang ingin saya capai itu adalah metode pembelajaran yang saya sampaikan itu tercapai sesuai dengan RPP yang sudah saya rancang seperti itu. Itu yang ingin saya capai. Jadi indikator yang ingin Pak Daniel ketercapaiannya ini adalah di mana anak-anak ini bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran awal tadi ya Pak Daniel. Itu apa indikator ketercapaian Pak Daniel. Terima kasih Pak Daniel sudah meluangkan waktunya nih buat kita supervisi ya dalam pra-observasi kegiatan awal kita ini. Nah, harapan saya semoga nanti Pak Daniel dalam melakukan praktek pembelajaran di kelas gitu ya, Pak Daniel bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpihak kepada peserta didik gitu ya, dimana kalau pembelajaran diferensiasi ini kita memberikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka gitu ya, anak-anak lebih antusias, anak-anak lebih bermotivasi gitu ya, dan berinovasi gitu ya, sesuai dengan kualitas belajarnya kayak gitu, dengan gaya belajarnya. Oke Pak Daniel, tetap semangat sebagai guru, jangan ada rasa down gitu ya, tetap tumbuhkan rasa semangatnya. Terima kasih atas waktunya Pak Daniel. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Daniel, gimana kabarnya hari ini? Ini Ibu mengganggu Pak Daniel tidak ya? Tidak ya? Jadi Pak Daniel, kemarin kita sudah melakukan observasi ya di kelas kayak gitu. Nah, di sini kegiatan selanjutnya setelah observasi. Sebelum saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih juga buat Pak Daniel. Nah, tujuan dari pasca observasi ini Pak Daniel gimana kita bisa mengevaluasi apa yang menjadi fase-fase yang perlu kita
pesan saya setelah diobservasi sama ini, pertama saya merasa tegang ya, tapi di samping itu saya merasa lega. Di samping itu lega ya. Saya sudah menyampaikan hasil pembelajaran saya sesuai dengan modul ajaran yang saya bawa, serta beberapa perangkat yang saya gunakan. Jadi kemarin itu Pak Gani sudah menggunakan mobil aja perangkat pembelajaran ya sesuai dengan rancangan yang diberikan. Nah, kemarin juga saya sudah masuk kelas Pak Daniel nih ya, sudah melihat dari modul ajar Pak Daniel dari pasca kemarin ya, tujuan pembelajarannya sudah terlihat, saya lihat kemarin. Kemudian Pak Daniel menggunakan strategi diferensiasinya, di situ sudah terlihat diferensiasi prosesnya, di mana Pak Daniel sudah membuat kelompok yaitu dalam belajar anak. Kemudian Pak Daniel juga sudah memberikan itu diferensiasi konteks ya, berupa seperti PPT kemarin ya Pak Daniel. Nah itu sudah Pak Daniel sampaikan kepada siswa, itu sudah terlihat. Nah kira-kira nih Pak Daniel dari strategi pencapaian Pak Daniel, di mana fase yang sudah tercapai dan di mana lagi fase-fase yang perlu ditingkatkan kembali Pak Daniel? Yang pertama untuk fase yang sudah tercapai menurut saya dari segi siswanya, yang pertama siswa sudah mampu bekerja secara kelompok sesuai dengan kelompok yang saya bagikan, dan mereka mengemukakan pendapatnya. Mereka presentasi kemarin, mereka sudah mempresentasikan di depan kelas dan menyampaikan hasil diskusi mereka dan ditanggapi oleh beberapa kelompok lain. Oke, jadi itu yang sudah tercapai ya. Kira-kira yang menurut Pak Daniel yang masih perlu ditingkatkan dari kompetensi itu apa ya Pak Daniel? Hal yang perlu saya tingkatkan itu dari segi pemetaan siswa. Pemetaannya sudah dibuat, pemetaannya menurut Pak Daniel di kelas kemarin sudah dibuat atau belum, atau sudah ada? Pemetaan siswa sudah saya lakukan, akan tetapi masih ada saya kecolongan siswa. Oh, kecolongan siswa. Ada beberapa siswa yang menurut saya aktif di bidang kinestetik. Saya campur mereka ke dalam yang video visual. Oh, campur ke dalam video visual. Iya, saya masih ada beberapa satu dua siswa kecolongan. Jadi untuk kedepannya apa nih yang perlu Pak Daniel tingkatkan, di mana adanya kecolongan ini ya, anak yang mampu dalam segi kinestetik namun dia dimasukkan ke dalam gitu ya. Nah kira-kira untuk kedepannya untuk menanggulangi biar tidak terjadi seperti itu, kira-kira apa yang perlu Pak Daniel lakukan? Yang perlu saya lakukan nantinya, saya harus lebih dekat lagi terhadap siswa. Kemudian saya akan mencoba beberapa metode untuk menggali seperti itu ya. Bagaimana cara menyampaikan materi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Oke, kalau boleh saya simpulkan nih dari percakapan Pak Daniel, bahwasanya yang sudah tercapai gitu ya sesuai dengan kompetensi yang ada dalam tujuan RPP Pak Daniel, itu di mana anak-anak sudah bisa mendemonstrasikan di kelas ya dengan materi yang kemarin itu jenis-jenis sapi, tropis dan subtropis. Kemudian Pak Daniel juga sudah memberikan yaitu namanya pemetaan dengan kompetensi kemampuan anak, di mana gaya belajar anak yang menggunakan visual dan kinestetis itu ya. Oke. Dan untuk selanjutnya Pak Daniel akan lebih untuk memahami anak kembali gitu ya, agar nanti mengetahui gaya belajar anak itu kategori yang mana gitu ya Pak Daniel, yang luar biasa. Oke. Nah, kira-kira nih Pak Daniel, saran selanjutnya nih ya Pak Daniel, untuk sebagai guru nih nampaknya kita tidak puas sampai di sini gitu ya, tidak puas sampai sini. Mungkin kompetensi ini kita sudah berhasil, namun pelajaran ini semakin ke sana semakin tingkat pengetahuannya lebih sulit gitu ya. Iya, nah itu rancangan selanjutnya nih, kira-kira Pak Daniel selain ini ingin apa lagi kompetensi yang ingin Pak Daniel capai? Kalau untuk strategi ke depannya, kemungkinan saya akan membawa anak-anak lebih mengeksplor kembali materi yang ada. Seperti nantinya saya akan memanfaatkan perpustakaan yang kita miliki, kemudian dari segi elektronik kita seperti proyektor dan internet atau wifi juga sudah dimiliki. Mungkin saya akan lebih memanfaatkan fasilitas tersebut. Jadi nanti strategi dalam untuk memenuhi media belajar anak ya, itu di mana anak-anak akan dibawa yaitu luar dari kelas ya, yaitu masuk ke dalam perpustakaan gitu ya, kemudian menggunakan media kayak gitu ya, oke, yang menunjang untuk pengetahuan
buat anak ini lebih tercapai dalam apa yang menjadi tujuan kita gitu ya Pak Daniel. Oke, nah luar biasa sekali. Jadi kemarin saya lihat itu di mana Pak Daniel ingin dalam indikatornya yaitu anak lebih aktif kembali, kemudian memiliki rasa percaya diri gitu ya, kemudian berkolaborasi gitu. Itu ya kemarin ya indikator yang ingin Pak Daniel capai. Nah itu sudah tercapai rasa percaya diri anak. Namun menjadi catatan saya kemarin itu masih anak yang tidak aktif gitu ya, masih anak yang tidak aktif mengikuti pembelajaran kayak gitu, masih anak yang pasif gitu yang saya lihat kemarin. Kemudian untuk bekerja kelompok hanya beberapa anak saja yang bekerja kelompok kemarin ya Pak ya. Mungkin next time-nya gitu ya boleh Pak Daniel memberikan strategi yang lebih gitu ya agar nanti anak lebih antusias gitu ya. Itu catatan saya kemarin Pak Daniel ya. Oke, terima kasih nih Pak Daniel atas